Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat dari surat Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin khashi'ah aminatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Surat Al-Ghasyiyah ayat 2-7. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina karena berusaha keras menghindari azab neraka, lagi kepayahan karena dibelenggu. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Beberapa ayat ini adalah terkait dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang betapa dahsyatnya siksa Allah bagi orang-orang yang kafir, siksa neraka. Masih banyak ayat-ayat yang terkait dengan siksa api neraka yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itulah kita berusaha menghindari siksa api neraka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah dan kita juga sering membaca, dan itu doa yang sudah sangat komplit, singkat, padat, dan komplit. Rabbana atina, ya Allah, berikanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan kemudian lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi singkat, padat. Pertama, kita minta kebaikan di dunia. Tentunya kebaikan di dunia adalah kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia. Entah bagaimana Allah mengatur, yang penting kita minta kebaikan di dunia. Allah yang akan mengatur teknis bagaimana kita mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita di dunia. Singkat, tapi kemudian isinya sangat-sangat amat penting, karena di dalam kehidupan di dunia inilah yang kita butuhkan adalah kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, wa fil akhirati hasanah, dan sebagai orang mukmin kita percaya, hakul yakin ada kehidupan akhirat, dan itu adalah bagian dari rukun iman. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka mempercayainya, meyakininya. Maka kita minta nanti agar supaya kehidupan akhirat kita juga kehidupan yang baik, yang membahagiakan kita di dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, waqina adzabannar, dan lindungilah kami ya Allah
dari siksa api neraka. Karena betapa dahsyatnya siksa api neraka, kita semuanya belum tahu, belum pernah ke sana, tapi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW betapa dahsyatnya kehidupan neraka, di dalam neraka tadi. Yang diantaranya adalah ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yaitu tentang kehidupan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu seringkali doa ini disebut dengan doa sapu jagat, karena singkat, padat, dan kemudian menyeluruh. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Di dalam surat Al-Hasr, tidak sama orang yang menempati surga dengan menempati neraka, itu tidak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Orang yang menempati surga itu adalah orang yang beruntung. Karena itu kita senantiasa minta kepada Allah agar dilindungi dari siksa api neraka. Tetapi tidak hanya berdoa saja, doa juga diiringi dengan tindakan bagaimana supaya kita dijauhkan dari api neraka, dilindungi oleh Allah dari api neraka. Di samping kita senantiasa berdoa dilindungi, dijauhkan dari api neraka, juga yang penting adalah tindakan kita bagaimana supaya menghindarkan diri kita dari siksa api neraka, yaitu senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ingkar kepada Allah. Karena penghuni neraka itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian setiap sholat, ketika tahiyat akhir, maka kita disunnahkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 permohonan yang kita mohonkan kepada Allah. Kalau tadi di dalam surah Al-Baqarah 21, wa qina adzabannar, lindungilah kami dari siksa api neraka. Maka kemudian kita disunahkan membaca doa ketika akan selesai tahiyat akhir, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, berlindung dari siksa api neraka. Jadi kita setiap sholat, sebelum kita akhiri salam, dan itu sunnah, artinya kalaupun tidak dibaca tidak apa-apa, tapi inilah kita meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari adzabi jahannam, dari siksa api neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kejelekan fitnah dajjal. Itu setiap kita akan selesai tahiyat akhir dan sebelum kita salam, kita membaca, memohon perlindungan dari 4 hal. Di antaranya adalah memohon perlindungan dari siksa api neraka. Kemudian kita juga diajarkan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, ajirni minan nar, yaitu adalah doa-doa sebagai permohonan kepada Allah. Karena apa? Allah menjamin, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat.
Aku akan senantiasa mengabulkan permohonan hambaku yang meminta kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku, agar supaya mereka mendapatkan hidayah. Ini adalah jaminan Allah. Di dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Ya Allah, minta ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi ada yang disebut dengan permohonan dan permintaan. Kalau permohonan itu adalah yang terkait dengan hal-hal yang sangat bersimpil. Kita mohon dikuatkan iman kita. Kita mohon senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah, itu permohonan. Kita mohon dijauhkan dari siksa api neraka. Kita mohon diberi keselamatan di dalam kehidupan kita. Di samping itu, ya tu'uni, maka itu di dalam satu hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina sulusayil lail. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia di sepertiga yang terakhir antara jam 2 sampai subuh. Kemudian mengabulkan 3 permohonan. Mayyatu'uni fa'astajibula. Jadi mayyatu'uni, barang siapa yang memohon kepadaku pasti akan aku kabulkan. Mayyas'alni fa'utiyah, barang siapa yang meminta pasti akan aku beri. Barang siapa yang ketiga, barang siapa yang memohon ampun pasti akan aku ampuni. Nah, permohonan adalah sesuatu yang terkait dengan keimanan, terkait dengan kebahagiaan, keimanan kita, itu yang kita mohonkan. Sedangkan permintaan adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah di samping kita memohon agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk permohonan adalah diselamatkan dari siksa api neraka. Di samping tentunya permintaan-permintaan yang menjadi hajah bagi hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, maka kembali kepada tadi, di antara ayat-ayat yang terkait dengan dahsyatnya siksa api neraka, di dalam hadis Rasulullah menjelaskan betapa dalamnya neraka, sehingga batu dimasukkan ke dalam neraka 70.000 tahun baru sampai di bawah. Itu luar biasa. Pada hari itu, pada hari kiamat itu nanti banyak wajah yang tertunduk hina. Jadi yang pertama adalah wujuhu yauma idzin khasi'ah. Pada hari kiamat nanti banyak wajah yang tertunduk hina. Jadi di dalam surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah, apabila datang hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadibah, kedatangan hari kiamat itu tidak mungkin bisa didustakan. Jadi pasti datang. Sehingga Allah menjelaskan laisa liwaqa'atiha kadibah, kedatangannya itu tidak bisa didustakan. Cuman kita tidak tahu. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan manusia di hadapan para sahabat, maka ada 4 pertanyaan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dan pertanyaan yang keempat itu adalah masa'ah. Ya Muhammad, kapan datangnya hari kebangkitan? Maka apa jawaban Rasulullah? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya adalah Rasulullah manusia yang paling mulia di muka bumi, kekasih Allah. Rasulullah pun tidak tahu kapan datangnya hari kebangkitan. Ya apalagi kita. Tetapi pasti datang. Laisa liwaqa'atiha kadibah, tidak bisa didustakan. Khafidatur rafi'ah, maka di dalam hari kebangkitan nanti manusia hanya ada 2, khafidatur rafi'ah, ada yang direndahkan, ada yang dihinakan,
dan ada yang ditinggikan, khafidatur rafi'ah. Jadi orang-orang mukmin itu adalah ditinggikan oleh Allah, dan itu janji Allah. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita sama-sama tidak tahu, tetapi firman Allah itu pasti benar. Allah menjelaskan di dalam surat Tahrim ayat 8, pada hari kiamat nanti la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi tidak akan dihinakan, dimuliakan, ditinggikan orang-orang para nabi dan orang yang beriman. Bagaimana? Di antaranya adalah nuruhum, bercahaya. Ketika dibangkitkan dari alam kubur bercahaya, cahayanya memantul dari semua badannya, terus bercahaya sampai kemudian kita senantiasa berdoa, ya Allah, sempurnakan cahaya ini. Cahaya ini jangan sampai redup. Dan kemudian kita senantiasa memohon ampun. Cahaya itu kita gunakan untuk menunggu ketika kita akan diberikan catatan oleh Allah, menunggu ditimbang amal ibadah kita. Dan cahaya itu menyertai kita ketika kita berjalan sirat di atas neraka, sampai kemudian cahaya itu berakhir ketika kita sudah dimasukkan ke dalam surga. Maka pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Ini adalah wajah-wajah orang kafir. Mengapa? Amilatun nasibah, karena berusaha keras menghindari azab neraka. Ya, jadi tertunduk sedih, ya, kesedihan yang luar biasa, karena pada saat itu telah diperlihatkan siksa neraka dan dia akan menempati tempat itu. Berusaha menghindari azab, lagi kepayahan, ya kepayahan. Jadi di samping menunduk hina karena berusaha keras untuk menghindari adab, juga karena payah dibelenggu tangan dan kakinya. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tusko min ainin aliyah. Ya, tusko, mereka dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas, ainin aliyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Maka ketika berada di neraka, ya, mereka diberi air minum dari sumber mata ain yang sangat panas, ya. Min ainin aniyah, ya. Tusko, diberikan minum. Tusko, taslana ron hamyah, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Tusko min ainin aniyah, kemudian diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Ya, jadi kalau di dalam hadis, panasnya api yang ada di bumi ini 1/70 dari panasnya api neraka. Semua api yang ada di bumi dikumpulkan itu adalah 1/70 dari api neraka di dalam hadis. Di dalam hadis yang lain, api neraka dibakar 1000 tahun sehingga kemerah-merahan. Dibakar lagi oleh Allah 1000 tahun sehingga keputih-putihan. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga kehitam-hitaman. 3000 tahun dibakar sehingga menjadi kehitam-hitaman. Maka itu sangat panas. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, ya. Jadi dori, ya. Jadi makanan pohon yang berduri, ya. Kita bisa membayangkan, ya, kalau kita makanan kita ada durinya gitu, kita langsung lepeh, kita langsung lepasan. Tapi ini tidak, ya. Tapi terus kita dimakan terus, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi makanan itu
tidak bisa menghilangkan lapar. Mereka merasa lapar terus, ya lapar terus. Di dalam ayat yang lain disebutkan yaitu di dalam surat Al-Waqiah, ya. Summa innakum ayyadallunal mukadzibun la'akiluna min sajarin min zakum famaliuna min halbutun fasaribuna alaihi minal hamim fasaribuna syurbal him hadza nuzulhum yaumaddin. Ini dalam surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 56. Sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi pendusta pasti akan memakan pohon zakum. Nah, jadi kalau di sini adalah pohon yang berduri, itu adalah zakum, pohon zakum. Di dalam ayat yang lain pohon zakum, karena Al-Quran itu sambung menyambung, ya, menyambungkan satu dengan yang lain. Jadi kamu akan memenuhi perut-perutmu dengan pohon zakum. Setelah itu untuk penawarnya kamu akan meminum air yang sangat panas. Jadi minumnya air panas, makanannya adalah pohon zakum yang berduri. Maka maka kamu minum bagaikan unta yang sangat haus zakum. Nah, jadi di dalam tafsir Ibnu Abbas itu menafsirkan zakum itu adalah ada penyakit unta yang penyakit unta itu aneh. Jadi unta itu ingin minum terus, ingin minum terus sampai mati. Itu zakum. Ya, jadi merasa haus terus menerus sehingga minum terus akhirnya sampai mati. Maka makanannya tadi itu tidak mengenyangkan. Jadi karena tidak menyenangkan masih lapar, ingin makan terus pohon zakum itu. Kemudian minumannya minum yang sangat panas dan merasa haus terus menerus. Kalau kita hidup di dunia, begitu kita minum minumannya itu adalah pahit, ya sudah kita tidak minum, ya. Makanannya tidak enak, kita tidak makan, ya. Begitu kita makan pasti secara sunnatullah, kalau kita makan pasti kita akan kenyang. Kalau kita minum pasti haus kita akan hilang. Itu adalah sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Dan itu hukum sunnatullah itu pasti begitu. Orang yang makan pasti akan kenyang, orang yang minum pasti hausnya akan hilang. Tetapi hukum Allah, ya, bagi orang-orang kafir sebaliknya, makanannya tidak mengenyangkan dan minumannya itu tidak menghilangkan rasa dahaga. Jadi perasaan dahaga dan lapar yang luar biasa, sehingga zakum tadi itu dimakan terus meskipun sangat menyakitkan, diminum terus meskipun sangat panas. Itu adalah diantara ayat-ayat yang terkait dengan siksa yang api neraka. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Nah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Ya, setiap kali panas api neraka itu membakar kulit-kulit mereka, maka Allah kemudian mengganti kulit yang baru agar supaya merasakan siksa. Jadi meskipun siksa neraka itu sangat panas sekali, tapi tidak menghancurkan tulang-tulang. Jadi tulang-tulangnya itu tetap ada, yang hangus itu hanya kulitnya saja, kulit dan lapisan saraf-saraf yang ada di kulitnya. Ini luar biasa. 14 abad yang lalu, ketika ilmu pengetahuan kedokteran belum semaju sekarang, maka Allah sudah memfirmankan bahwa nanti orang yang disiksa di neraka itu rangkanya tidak rusak,
yang rusak itu hanya kulitnya dan jaringan saraf. Dan dengan adanya jaringan saraf itulah maka merasakan siksa api neraka. Kalau tidak ada jaringan saraf di bawah kulit maka tidak akan ada rasa sakit. Puncak daripada siksa api neraka yang ada di dalam Al-Quran menurut mufassir para ahli tafsir itu adalah surat An-Naba ayat 30. Surat An-Naba ayat 30 ini adalah puncak pol-polan ya. Paling dahsyat di dalam Al-Quran siksa api neraka itu digambarkan oleh Allah di dalam surat An-Naba ayat 30, faduku falan nazidakum illa adaba. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain adab. Ini oleh para mufassir ahli tafsir dianggap siksa yang paling dahsyat yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya adalah siksa api neraka itu semakin lama tidak semakin ringan, tapi semakin berat, semakin berat, semakin berat. Fadukul adaba bima kuntum faduku falam nazidakum illa adaba. Kami tidak akan menambah siksa itu kecuali terus bertambah. Jadi ibaratnya seperti ini, ketika kita mengumpulkan kayu bakar, membakar, membuat api unggun, maka panasnya akan membulat-bulat. Tapi begitu bahan bakarnya itu habis, panasnya akan habis. Nah, siksa api neraka tidak begitu. Jadi semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat, terus menerus tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya, terus menerus. Karena itulah maka mari kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Pertama adalah mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjauhkan diri kita, menyelamatkan kita. Kita berlindung dari siksa api neraka dengan senantiasa banyak berdoa memohon perlindungan dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua yaitu sebagaimana janji Allah ya, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan tempat yang mulia, sedangkan orang yang ingkar akan ditempatkan dengan neraka. Karena itulah kita memperbanyak beribadah kepada Allah, berbuat baik, dan itu adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.